谁派你来的？大先生，快醒醒！Di episode sebelumnya dan saat ini adegan masih dalam situasi menegangkan, yaitu masih dalam situasi penyerangan anggota Dark Reaver untuk melengsarkan kepemimpinan pemimpin tertinggi. Rencana yang susah dicapai karena di sisi pemimpin tertinggi terdapat Spider Shadow yang melindunginya. Terlebih lagi terdapat Shumuyu yang memiliki kemampuan seni bela diri yang di atas rata-rata. Oke, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya Hanif di Radio Film. Dimanapun kalian berada, saya doakan baik-baik saja dan sehat selalu. Kali ini saya akan melanjutkan alur film Tales of Dark Reaver. Yang belum nonton dari awal, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, agar teman-teman mudah memahami alur ceritanya. Oke, tidak usah lama-lama lagi, saya persilakan subscribe terlebih dahulu dan selanjutnya mari kita lanjutkan alur ceritanya. Adegan diawali dengan Shumuyu yang menghentikan musuh yang ingin menerobos masuk. Tapi kelihatannya hubungan keduanya sangat baik. Terbukti dengan musuh yang memberikan ramuan penyembuhan, karena ia tahu persis jika Shumuyu sudah terluka. Sebagai seseorang yang bergelar si bunga beracun, Shumuyu heran mengapa Musuwei membawa ramuan penyembuhan. Yaitu karena Musuwei sendiri juga sama sekali tidak menginginkan gelar tersebut. Jadi ia terpaksa menjadi tabib yang menangani racunnya sendiri. Musuwei juga bertanya apakah Shumuyu benar-benar percaya bahwa tabib dewa bisa menyembuhkan pemimpin tertinggi. Sementara kita dibawa ke dunia batin pemimpin tertinggi. Tabib dewa menyaksikan pertarungan pemimpin tertinggi dan Paman Je di masa lalu saat melawan musuh-musuhnya. Di sini saat tabib dewa ingin menolong Paman Je, ia sempat melihat tato keluarga Wen di lehernya. Sekilas teringat seorang perempuan yang dulu sempat bercerita bahwa tato tersebut adalah tanda yang sempat ia tinggalkan untuk ayahnya. Apakah itu artinya tabib dewa adalah putri Paman Je? Tapi sayangnya kita belum bisa mengetahui fakta sebenarnya. Karena pada saat itu juga pemimpin tertinggi menyadari keberadaan tabib dewa. Entah apa yang telah terjadi, yang jelas kejadian ini membuat tabib dewa terlihat sangat panik. Karena seharusnya tidak ada seorang pun yang melihatnya dalam ilusi ini. Kecuali kesadaran pemimpin tertinggi telah terbangun dalam mimpi. Di sini tabib dewa mencoba menjelaskan tujuannya, tapi pemimpin tertinggi sama sekali tidak mau mendengarkannya. Malahan ia menyerang tabib dewa membabi buta. Apalagi setelah melihat teknik langkah bayangan hantu yang digunakan tabib dewa, ia semakin yakin bahwa tabib dewa memiliki tujuan buruk karena teknik tersebut berasal dari keluarga Su. Di sini rupanya ingatan mimpi pemimpin tertinggi bercampur aduk dengan ingatan aslinya yang membuat amarahnya sama sekali tidak terkendali dan menyebabkan kekacauan dalam ilusi ini. Makanya tabib dewa harus segera keluar dari ilusi ini, jika tidak ia akan benar-benar binasa. Tabib dewa berhasil keluar dari ilusi barusan, tapi pemimpin tertinggi langsung mempertanyakan tujuan tabib dewa sebenarnya dan dari mana ia bisa menguasai seni bela diri keluarga Su. Jadi di sini pemimpin tertinggi mencurigai tabib dewa yang menggunakan teknik pergeseran jiwa untuk menemukan rahasia dari pedang naga mimpi, bukan untuk menyembuhkannya. Tabib dewa mencoba menenangkan pemimpin tertinggi bahwa ia hanyalah salah paham dan ia sama sekali tidak berniat jahat. Namun pemimpin tertinggi sudah tidak mempercayainya lagi, hingga ini yang terjadi. Shumuyu yang mendengar kegaduhan langsung bertindak dan menyelamatkan tabib dewa dari amukan pemimpin tertinggi. Shumuyu juga mencoba menenangkan pemimpin tertinggi, namun sepertinya pemimpin tertinggi sudah kehilangan kendali. Musuh yang melihat kesempatan itu langsung menyerang tabib dewa, tapi tabib dewa berhasil menghindarinya menggunakan jarumnya. Melihat 3 jarum tersebut, Musuh mempertanyakan status tabib dewa, karena teknik 3 jarum tersebut adalah bagian dari seni bela diri keluarga Su. Namun tabib dewa malah balik bertanya, yang mana jika Musuh tidak mengenalnya mengapa ia berniat membunuhnya. Lalu tabib dewa menarik gantungan burung untuk meminta bantuan. Mukewen yang masih bertarung dengan orang-orang dari keluarga Si dan keluargamu melihat burung kayu tersebut langsung menyuruh anggota Spider Shadow untuk kembali karena burung kayu tersebut menandakan pemimpin tertinggi yang berada dalam bahaya.
Di sini Sumuyu masih berupaya menyadarkan pemimpin tertinggi yang kehilangan kendali. Di sini Sumuyu masih berusaha menyadarkan pemimpin tertinggi yang hilang kendali. Namun itu sama sekali tidak berpengaruh. Bahkan pemimpin tertinggi juga melancarkan serangan pada Spider Shadow yang baru saja tiba. Setelah menggunakan pedang naga mimpi, pemimpin tertinggi yang sejatinya belum pulih langsung ambruk. Melihat itu Sumuyu berniat menolongnya. Namun tabib dewa yang menyandar di sebuah batu malah terperosok di sebuah lubang. Melihat itu Sumuyu mengurungkan niatnya dan lebih memilih menolong tabib dewa. Diketahui lubang tersebut adalah jalan rahasia, sementara kita diperlihatkan Mu Qingyang yang berada tepat di atas lubang tersebut. Mu Qingyang dihampiri Musue namun ia langsung ketakutan setelah disentuh Musue. Rupanya seberbahaya itulah Musue. Bahkan hanya menyentuh kulitnya saja seseorang bisa mati karena racunnya. Makanya Musue langsung memberikan pil untuk menetralkan racun tersebut. Dan lalu Musue memasukkan racun dalam lubang tersebut agar tabib dewa dan Sumuyu binasa. Tapi sayangnya Mu Qingyang mengetahui jika Musue sudah memberikan pil penawar bunga beracun pada Sumuyu dan menyegelnya di gagang pedang miliknya. Jadi sudah dipastikan dia takkan mati. Kelihatannya Musue ini menyukai Sumuyu dan ia sama sekali tidak berniat untuk membunuh Sumuyu. Tapi Musue berhasil meyakinkan Mu Qingyang karena tujuan mereka sebenarnya hanyalah pedang naga mimpi. Selanjutnya pemimpin tertinggi yang baru tersadar langsung dihampiri Mu Kewen dan juga kuda. Tepat pada saat itu juga Musue menghampiri pemimpin tertinggi. Namun pemimpin tertinggi sama sekali tidak lengah, karena ia tahu tujuan Musue juga hanyalah pedang naga mimpi. Musue terpaksa melakukan itu karena itu perintah patria keluarganya. Tapi beruntungnya Mu Kewen berhasil menghalau serangan tersebut. Selanjutnya saat Mu Kewen akan mengambil tindakan, pemimpin tertinggi malah menghentikannya karena ia sendiri yang akan mengusir para pemberontak ini menggunakan pedang naga mimpinya. Dan untuk yang pertama kalinya kita akan menyaksikan bagaimana dahsyatnya pedang ini. Sementara kita dialihkan dulu ke Sumuyu dan tabib dewa yang terjebak dalam gua jalan rahasia. Di sini Sumuyu benar-benar menepati janjinya untuk melindungi tabib dewa dari apapun, hingga mereka berdua teralihkan dengan sebuah bunga yang melayang ke bawah. Ternyata itu adalah bunga beracun Musue. Melihat itu, Sumuyu langsung memberikan pil penawar bunga beracun tersebut. Dia benar-benar lupa jika tabib dewa adalah penerus dari lembah Raja Pengobatan, dan ibunya sendiri berasal dari keluarga Wen yang terkenal, fraksi teratas yang menggunakan racun. Jadi racun seperti ini takkan mempan padanya. Selanjutnya mereka berdua mencari jalan keluar sembari membicarakan Musue. Diceritakan ketika masih muda Musue berlatih tapak racun. Meskipun tapak racun bukan seni bela diri yang mendalam, tapi karena kesalahan saat berlatih menyebabkan racun yang ekstrim menyebar ke tubuhnya. Meskipun Musue mampu bertahan hidup, tapi racun tersebut masih ada dalam tubuhnya dan mengubahnya menjadi seseorang yang sangat beracun. Dan jika orang biasa menyentuhnya sudah dipastikan akan binasa. Sumuyu juga menceritakan bahwa Musue adalah orang yang miskin dan ia juga berharap tabib dewa bisa menyembuhkannya. Tapi tabib dewa enggan melakukannya karena barusan Musue berupaya membunuhnya. Bahkan setelah ia terjatuh dalam lubang ini, Musue juga melepaskan bunga beracun untuk membunuhnya. Jadi menolong seseorang yang hampir membunuhnya itu sangatlah tidak masuk akal. Sumuyu menjelaskan bahwa Musue terpaksa melakukan hal itu karena itu perintah patria keluarganya sendiri. Mendengar itu barulah tabib dewa mulai memahami keadaannya. Dan jika ia bisa keluar dari tempat ini, tabib dewa bersedia menyelamatkannya. Tapi dengan satu syarat, yaitu seperti biasa bayaran yang cukup banyak. Sementara kita dialihkan dulu ke Su Changhe yang baru keluar dari penginapan tempat ia tinggal. Tidak seperti biasanya yang selonong boy saja. Kali ini Su Changhe mengajak Paman Je untuk menjalankan tugasnya. Di sini kita diperlihatkan juga seseorang dari keluarga Su yang mengawasi mereka berdua. Rupanya Patriark Su sudah mulai tidak mempercayai Su Changhe. Sebenarnya Su Changhe dan Paman Je juga menyadari keberadaannya, namun ia berdua sama sekali tidak menghiraukannya. Singkat cerita, kita diperlihatkan mata-mata tadi yang menghadap Patriark Su. Ia melaporkan informasi yang telah ia dapat tentang keluarga Si yang bergabung dengan keluargamu untuk menerobos sarang laba-laba. Tapi Su Changhe dan Paman Je baru berangkat dari penginapan. Mendengar kabar mereka berdua baru berangkat, Patriark Su sedikit geram. Tapi bawahannya menenangkannya karena mungkin saja Su Changhe punya rencana tersendiri. Mendengar itu, amarah Patriark Su sedikit mereda dan memutuskan untuk menunggu kabar baiknya.
Kembali ke Sumuyu dan Tabib Dewa yang masih berusaha mencari cara untuk membuka pintu rahasia ini, hingga ia teralihkan pada tombol mekanisme untuk membuka pintu ini. Setelah berhasil membuka pintu rahasia ini, Tabib Dewa terlihat ketakutan setelah melihat lorong yang menyeramkan tepat di depannya. Tapi Sumuyu menenangkannya dan biarkan ia sendiri yang memimpin jalan. Saat menelusuri lorong jalan ini, Sumuyu sempatkan untuk bertanya apakah Tabib Dewa telah berhasil menyembuhkan pemimpin tertinggi. Tabib Dewa menjelaskan bahwa untuk sementara waktu ia telah menekan racunnya, tapi masih perlu melakukan sesuatu untuk menyembuhkan sepenuhnya. Tapi melihat dari situasinya, ia sama sekali tidak menjanjikan kesembuhan, ia hanya bisa berusaha semampunya. Di sini Sumuyu juga menceritakan bahwa sebagian konflik ini berasal darinya, yang mana itu karena 3 keluarga Dark Reaver menentang keputusan pemimpin tertinggi yang mengangkatnya menjadi seorang Kui. Dan jika Paman Je tidak terluka, itu pasti tidak akan terjadi. Mendengar nama Paman Je, Tabib Dewa penasaran dengan latar belakangnya. Sumuyu kembali menjelaskan bahwa Paman Je terputus seperti Kui sebelumnya, yang mana menurut aturan Dark Reaver seorang Kui akan menjadi pemimpin tertinggi berikutnya. Tapi sayangnya saat dalam misi pemimpin tertinggi mendapat serangan, Paman Je mempertaruhkan nyawanya dan akhirnya berhasil menyembuhkannya. Tapi semua anggota Spider Shadow musnah dan Paman Je sendiri terluka parah. Namun saat menceritakan kejadian itu, Sumuyu jatuh ambruk. Rupanya itu karena Sumuyu terluka saat pertarungan sebelumnya. Mimin tidak habis pikir mengapa sedari tadi Sumuyu menahan lukanya, padahal terdapat seorang Tabib Dewa di sisinya. Setelah Tabib Dewa mengobatinya, lalu ia memapa Sumuyu melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan keluar. Namun Tabib Dewa kebingungan karena tepat di depannya terdapat banyak percabangan, dan sialnya Sumuyu malah jatuh pingsan. Oke, sekian dulu episode kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang mengikuti series ini sampai akhir season 1. Semuanya masih belum berakhir dan di season keduanya mungkin akan lebih menarik. Tapi sayangnya Mimin belum tahu informasi kapan rilis season keduanya. Mimin cuma bisa berharap akan rilis secepatnya. Jadi mungkin teman-teman yang masih penasaran dengan series ini, saya persilakan push like dan yang belum subscribe alangkah baiknya untuk subscribe terlebih dahulu. Karena Mimin juga bahas series-series yang lainnya yang juga tidak kalah menarik. Oke, terima kasih. Jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Radio Film izin pamit, sekian dan sampai jumpa.